Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Dan pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Olahraga. Tentunya kembali lagi bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, prestasi dan perkembangan olahraga di Sumatera Utara terus semakin meningkat dan juga semakin tajam keberadaannya. Hal tersebut terbukti pada pagelaran PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara, di mana Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat keempat maksud kami di antara provinsi-provinsi lainnya, dan tentu menorehkan prestasi yang gemilang dengan hadirnya 254 medali. Di mana dalam medali yang disumbangkan itu tentu cabang olahraga wusu juga berperan aktif dalam menorehkan prestasi gemilang tersebut. Di mana wusu sendiri menghadirkan 7 medali emas, 4 perak dan juga 1 perunggu. Lantas bagaimanakah sejarah ataupun asal muasal dari keberadaan wusu di Sumatera Utara, dan hingga seperti apakah prestasi wusu Sanda Sumatera Utara tentu di ajang internasional? Kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik sekali kami persembahkan pada sore hari ini, yakni prestasi wusu Sanda Sumut di ajang internasional. Dan untuk menjabarkan hal tersebut telah hadir bersama kami kedua orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Yang pertama saya sapa kepada yang kami hormati Bung Herianto selaku Sekretaris Pengprov Wusu Sumatera Utara. Selamat sore Bung Herianto. Sore. Kabar baik ya? Baik. Alhamdulillah kabar baik. Dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita pada sore hari ini telah hadir pula bersama kami Bung Dasmantua Simbolon selaku pelatih. Selamat sore Bung. Sore. Kabar baik ya? Siap. Alhamdulillah kabar baik. Dan tentunya pemirsa, kami harapkan Anda dalam keadaan sehat dan walafiat selama menyaksikan program ini. Baik, saya mengarah terlebih dahulu kepada Bung Herianto, Sekretaris Pengprov Wusu Sumatera Utara, terkait tentang keberadaan dari cabur wusu ini seperti apa sejarahnya di Sumatera Utara. Wusu di Sumatera Utara sudah sejak dari awal-awal PB Wusu dibentuk dari tahun 92. Jadi awal itu sudah ada beberapa provinsi yang mendukunglah pembentukan PBWI. Sumut salah satunya. Jadi dari situ wusu di Sumatera Utara sudah terbentuklah Pengprovnya. Terus wusu selama ini kalau kita bicara prestasi nasional kan acuannya kita di PON. Benar. Jadi dari tahun 2000 ketika wusu dilaksanakan sebagai ajang eksibisi, kita juga sudah mulai berprestasi. Wusu Sumatera Utara sudah memberikan medali untuk kontingen Sumatera Utara. Dan selama beberapa PON setelah itu kami juga berhasil memperoleh gelar juara umum. Dan biasanya dalam beberapa PON kita menjadi penyumbang medali terbanyak, medali emas terbanyak untuk kontingen Sumatera Utara. Oke, dan ini mungkin menjadi proses yang tidak begitu mudah untuk dilalui hadirnya di Sumatera Utara sendiri. Ya. Untuk bisa meningkatkan prestasi yang gemilang tentunya dengan hadirnya di PON kemarin sebagai salah satu acuan hadirnya prestasi di wusu ini, apa saja mungkin sebagai komitmen dari wusu ini? Perkembangan wusu di Sumatera Utara tentunya tidak lepas dari sosok Bapak pembina kita, Bapak Supandi Kusuma, yang dari awal sejak pembentukan PB sudah terlibat di dalamnya dan juga sempat juga menjadi ketua PBWI selama 3 periode. Jadi dalam 3 periode itu beliaulah yang membentuk jalan awal untuk kami para atlet, para pelatih untuk membina dan arahnya kemana. Itulah beliau yang beliau taruh untuk kami jalankan. Jadi sampai sekarang ini kita bersyukur juga prestasi wusu Sumatera Utara masih bisa menyumbangkan medali untuk kontingen Sumatera Utara, bahkan di beberapa event internasional juga masih tetap bisa memberikan medali. Ya, sepemahaman dan juga sepengetahuan masyarakat mungkin wusu ini ada bagian-bagiannya ya, ada wusu Sanda, ada juga Taulu. Itu bagian yang kedua ini apakah juga sama dalam mungkin berlatih dan juga mengikut sertakan setiap ajang-ajangnya, Bung? Ya, jadi di wusu itu memang dibagi menjadi 2 disiplin. Seperti dengan karate, dia ada kata, ada kumite. Kalau di wusu dia ada santa, ada taulu. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Pasti. Jadi dalam mengembangkan wusu itu dari International Wusu Federation juga dua-duanya didorong. Dia bukan mendorong salah satu saja. Berjalan beriringan. Berjalan beriringan. Tetapi memang di dalam pelaksanaannya berlatih santa dan berlatih taulu itu boleh dibilang hampir total berbeda.
Karena satu taulu kita di bidang seni, kita latihannya untuk memainkan jurus dengan baik, sedangkan santa kita bermainnya adalah untuk bertanding dengan lawan. Lebih martial begitu? Iya, lebih full contact kalau kita bahasa apanya. Oke, dan apakah kehadiran di Wushu Sumatera Utara, baik itu Tando dan juga dari Sanda sendiri, ini ada karakteristik yang perbedaannya terjadi pada setiap permainan hingga pelatih ataupun segi latihannya? Dari segi latihan ya berbeda. Berbeda pastinya. Tetapi kami di Wushu Sumatera Utara tetap pengurus itu tetap membina dua-dua. Oke. Jadi yang pada awal-awalnya Wushu Santa Sumatera Utara di pon-pon awal itu medalinya tidak begitu banyak. Ya. Kita banyak dari Wushu Taulu. Tetapi dengan pembinaan yang konsisten, akhirnya kita berhasil mengimbangi lah Wushu Taulu dan Wushu Santa, kita sama-sama bisa menyumbangkan medali emas. Oke, baik, menarik sekali. Terima kasih atas informasi yang sangat informatif untuk keberadaan Wushu Sumatera Utara ini seperti apa originalitasnya. Dan saya coba untuk menggali informasi yang sama kepada Bung Dasmantua Simbolon ini terkait tentang keikutsertaan, mungkin keterlibatan Bung Dasmantua, mungkin tidak menjadi seorang pelatih langsung, tapi juga backgroundnya adalah atlet. Bisa diceritakan kepada kita ikutsertaannya dalam Wushu Sumatera Utara? Oh, siap. Saya awalnya ya ikut santai ini berasal dari kampung, gitu. Jadi setelah dari kampung saya bisa berprestasi di kejuaraan daerah dan itu dimulai dari 2007 dan bisa mengikuti kejurnas di 2009 dan mendapatkan perak. Setelah itu di 2012 saya ikut PON tapi tidak jadi main karena ada cedera dan saya operasi 2013 saya main di SEA Games mendapat medali perak di Myanmar Napitau dan kembali saya bertanding lagi untuk PON 2016 di Bandung dan saya mendapatkan medali emas. Dan setelah itu saya pensiun dan saya mulai berkarir menjadi pelatih. Di antara banyaknya cabang olahraga yang tentu ini menampilkan banyak sekali prestasi nanti kemudiannya, mengapa Bung Dasmantua ini terlibat ataupun memilih Wushu menjadi cabang olahraga untuk berkarya? Ya karena menurut saya ini menggunakan individu gitu sendiri. Jadi kalau saya latihan baik, saya latihan disiplin, pasti saya yang berprestasi. Beda dengan latihan tim, mungkin satu bisa, yang lain tidak bisa kalah. Tapi kalau untuk untuk individu begini, martial art begini, ya kalau kita bagus, kita latihan bagus, disiplin dan sebagainya, ikut aturan pelatih, pasti bisa juara. Baik, menarik sekali. Bung Dasmantua, juga kita ingin mengetahui bahwa apakah dari dua disiplin yang disebutkan tadi dari Bung Herianto ini, Anda terlibat di mana dan fokusnya seperti apa dan mengapa memilih tersebut? Saya fokus di Santa. Dan saya memilih Santa, ya mungkin ya jiwa kita bertarung begitulah kira-kira. Bertarung tapi untuk hal yang positif. Ya, tidak daripada di jalanan baik bertarung demi prestasi. Tidak egoisme semata ya, tapi untuk memang ingin menampilkan karya melalui cabang olahraga pilihannya adalah Wushu dan masuk pada bagian ataupun untuk mengambil peran mengembangkan Wushu Sumatera Utara di ajang-ajang nasional dan juga internasional. Baik, sebelum kita menjauh terkait tentang Wushu Sanda di Sumatera Utara ini untuk memasuki di ajang internasional ini, kita melihat bahwa pegelaran yang telah berlalu ini di bulan Oktober, kalau saya tidak salah berakhir di 20 Oktober adalah PON, begitu ya? September. 20 September 2024 lalu adalah Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Wushu juga terlibat ini untuk bagaimana caranya memperkenalkan nama Provinsi Sumatera Utara berada di peringkat kedua di antara provinsi lain. Ini saya kembali ke Bung Herianto sebelum kita masuk ke ajang internasionalnya ini, pencapaian ini sangat luar biasa. Bagaimana bisa konsisten mendapatkan prestasi tersebut? Kalau dibilang bagaimana caranya ya namanya pembinaan olahraga ya kita terus harus berkesinambungan, cuman itu. Jadi dalam pelatihan ini selama persiapan kita dari terakhir PON Papua, kita bersyukur juga dari KONI Sumatera Utara dari awal 2022 KONI Sumatera Utara sudah menjalankan namanya Platda jangka panjang. Jadi Platda inilah yang tanda kutip mengikat atlet-atlet kita dan memfasilitasi mereka untuk terus berlatih serius sampai ke PON terakhir ini di 2024. Jadi dalam pelatihan ini apakah terus ada kendala segala macam ya pastinya ada, tetapi ya
kita dari pengurus, dari pelatih juga dari tim pelatih, kita juga memberikan motivasi yang ke arah positif saja. Yang memang kita bisa lakukan, kita lakukan dengan baik. Yang memang bukan urusan kita, ya sudah kita terima saja. Mewadahi anak-anak Sumatera Utara yang ingin berkarya dan juga berprestasi melalui cabang olahraga sendiri. Betul. Bung Herianto, seyogianya kita sangat mengenal baik terminologi-terminologi yang hadir seperti adanya Platda dan juga Platnas. Ini mungkin bisa diinformasikan pada masyarakat terkait terminologi Platda itu apa dan Platnas itu seperti apa dan keikutsertaannya untuk bagi atlet seperti apa. Oke, jadi kita mulai dari Platda itu adalah pemusatan latihan daerah. Oke. Atau artinya tingkat daerah atau tingkat provinsi. Jadi kalau di Platnas itu berarti dia tingkat nasional. Ya. Bagaimana kita bisa merekomendasikan atlet ke dalam Platda? Tentu saja kita ambil hasilnya dari kejuaraan resmi yang kita lakukan. Artinya kejuaraan resmi yang dilakukan oleh pengurus provinsi. Ya. Yaitu biasanya kejurda, kejuaraan tingkat daerah. Ya. Dari situlah kita bisa mengambil atlet-atlet terbaik. Biasanya juga bukan langsung satu orang, kita bisa mengambil lebih dari satu, kita kumpulkan latihan melalui proses beberapa bulan, baru kita seleksi lagi siapa yang terbaik, siapa yang layak untuk mewakili Sumatera Utara nanti di ajang, contoh ajang PON kali ini. PON kali ini. Artinya apa yang dilakukan dari Bung Herianto ini mungkin mewakili teman-teman juga bisa dikatakan adalah satu bentuk proses yang tidak mudah untuk mencari bibit-bibit talenta yang unggul di Provinsi Sumatera Utara hingga sampai ke daerah-daerah begitu. Saya coba tanyakan kepada Bung Dasmantua ini untuk bisa masuk dalam cabur wusu ini ada hal-hal apa saja mungkin yang bisa dibagikan ke masyarakat untuk menjadi seorang atlet terlebih dahulu. Kalau untuk menjadi seorang atlet santa, ya paling perlu itu kemauan gitu. Kemauannya. Kemauan, ya mereka harus mau gitu. Dalam arti mau apa? Disiplin, mau diarahkan begitu. Jadi tidak, ya pasti cukup juga dengan nyali lah gitu. Tapi paling penting itu ya mau diarahkan dan disiplin dalam berlatih. Harus memiliki juga keinginan kuat untuk menjadi seorang atlet. Begitu ya Bung Dasmantua. Baik, mengingat kita juga telah menorehkan prestasi di PON 2024 kemarin menjadi acuan kita nantinya kemudian untuk berada di ajang internasional ini. Anda selaku pelatih, kalau tadi menjadi seorang atlet baru menjadi seorang pelatih, melihat dinamika permainan yang hadir di PON ini seperti apa? Mungkin ada catatan-catatan atau evaluasi yang bisa diterapkan nanti di ajang internasional. Seperti apa itu Bung Dasmantua? Kalau untuk atlet kita sendiri yang sudah bertanding di PON ini sudah cukup bagus. Ya dari atletnya sendiri yang paling kita sorot itu ya kamu mau pergi ke internasional. Jadi yang paling penting itu apa? Mental. Karena pasti beda di nasional dan internasional. Jadi ya perlu ditingkatkan itu lagi. Ya memang fisik dan teknik ditingkatkan, dan tapi yang paling penting mentalitas. Mentalitas kembali dalam hal apapun terkait tentang mentalitas menjadi kunci untuk bagaimana nanti para atlet sukses menampilkan penampilan yang prima. Begitu. Baik, saya masih berbicara kepada Bung Dasmantua ini, mungkin di PON 2024 ini akan berbeda dalam menghadapi ajang internasional. Kekuatan tim kita sebagai atlet yang akan nanti maju di ajang internasional, apakah mereka yang berada dari PON kemarin? Ya. Sebagian besar dari kita yang ada di juara di PON kemarin. Jadi waktu mereka juara di PON, mereka dipanggil ke Platnas, mungkin perlu seleksi dan sebagainya. Ya tergantung PB-nya, mereka dibawa ke SEA Games atau internasional yang lainnya. Oke, proses apa yang membedakan mereka hadir di PON dan juga di ajang internasional nantinya? Apakah seleksi juga atau ada lagi renewal kembali? Mungkin dari kita lihat di Platnas biasanya mereka ada seleksi dan ada penilaian yang lain mungkin dari pengurus dan pelatih di sana. Oke, langsung kita tanyakan kepada pengurusnya ini. Untuk hadir di ajang internasional, katakanlah di SEA Games 2025 yang akan hadir di Thailand ini, tentu mereka adalah atlet yang berprestasi, khususnya bagi mereka yang telah berprestasi di PON 2024 ini. Ada proses perbedaan tidak dalam menseleksinya kembali, Bung Herianto? Kalau udah ke Platnas berarti ini sudah menjadi ranahnya PB. Pengurus besar. Jadi pengurus besar di situ nanti berarti dari pelatihnya, dari binpresnya, dari segala macam pengurusnya yang akan menentukan siapa yang layak mewakili Indonesia. Tentu saja kita percayakan pada mereka. Mereka juga ingin membawa tim terbaik untuk mewakili Merah Putih nanti di ajang internasional. Ya. Sejauh ini jumlah yang telah dikirim ke Platnas ada berapa dari Sumatera Utara? Untuk Pelatnas tahun ini setelah dari PON, surat panggilan Pelatnas itu kita ada 8 atlet yang dipanggil, 1 dari Taulu dan 7 dari Santa.
1 dari Taulu itu atas nama Nicholas, dan 7 dari Santa itu kita dari Santa terakhir bertanding di PON ada 11 atlet, dan 7 dari 11 itu kita dipanggil ke Pelatnas. Oke. Ya, berarti lebih dari 50% atlet kita dipanggil ke Pelatnas, membuktikan bahwa kualitas kita masih dipercayalah untuk menghuni Pelatnas itu. Oke. Ya. Dan juga nanti bentuk kepercayaan kita ini akan kita tuangkan dalam prestasi di ajang internasional. Ya, Itu yang menjadi mudah-mudahan. harapan kita di Betul. ujung segmen nantinya. Baik, dari ke-8 mereka ada 1 di Taulu dan juga 7 di Santa. Ya. Nah, dari ke-8 ini khususnya di Santa ini ada 7 orang. Apakah mereka memiliki prestasi-prestasi yang gemilang dalam hal pencapaian medali emas atau perak sebelumnya? Yang paling dekat berarti PON, karena yang dipanggil ke Pelatnas itu adalah emas dan perak PON. Oke. Ya. Lalu memang sebelumnya, memang sudah ada penghuni Pelatnas sebelumnya yang sudah pernah mewakili Indonesia. Oke. Ada nama Samuel Marbun yang di Asian Games tahun 2022 sudah mempersembahkan medali perak untuk kontingen Indonesia. Itu juga adalah salah satu prestasi Wusu Santa terbaik bagi Wusu Indonesia. Oke. Lalu di tahun berikutnya di 2023 di kejuaraan dunia di Texas Amerika, Samuel juga mempersembahkan 1 medali perunggu. Ya, jadi Luar sudah biasa. cukup berprestasi lah. Cukup berprestasi, namun penting juga untuk kembali lagi mungkin memberikan evaluasi atau catatan dalam memperbarui teknik-teknik. Pasti. Ataupun ada catatan Ya, yang nanti setiap siogianya tahun, diberikan pelatih setiap ya. event kita Oke. harus tetap memperbaiki diri. Ya. Ada dinamika-dinamika pertandingan yang diinginkan tidak ataupun perbedaan setiap tahunnya di ajang-ajang baik itu PON atau internasional dalam wusu? Kalau PON kita bersaingnya kan dengan kontingen lain, provinsi lain. Tentu saja kita terus berharap bahwa kita menjadi tim terbaik di Indonesia. Tetapi ketika sudah bertanding di event internasional, kita tidak tahu setiap negara itu berkembang seperti apa. Iya. Masing-masing atlet itu berkembang sejauh apa. Jadi ya persiapan kita lebih tanda kutip buta atas kekuatan lawan, tetapi kita cuma bisa berlatih mempersiapkan diri dengan baik, kita bawa modal yang cukup, kita bertanding di sana. Oke. Dan makanya tadi disampaikan oleh pelatih, kita mentalnya harus jauh lebih baik karena yang kita hadapi bukan orang Indonesia lagi. Setuju. Ngomongnya saja sudah tidak Indonesia. Jadi ya kira-kira apa arahan pelatih di sana, kehidupan di sana ketika bertanding. Sudah sampai on the spot, kita menghadapi medan yang berbeda, kita menghadapi Karakteristik kondisi, manusianya. semua berbeda. Oke. Itu secara non teknis akan mempengaruhi penampilan. Oke. Ya. Kalau mental kita bagus, mudah-mudahan tidak berpengaruh atau pengaruhnya kecil. Baik, terima kasih Bung Herianto dan juga Bung Dasmantua yang telah berbagi informasi di segmen awal. Lantas bagaimana pulakah karakteristik permainan yang akan dihadapi dari Wusu Sumatera Utara untuk menghadapi ajang internasional SEA Games 2025 dan seperti apa persiapan mereka saat ini yang akan mereka lakukan untuk menghadapinya. Kita akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Olahraga dengan temanya adalah prestasi wusu Sanda Sumatera Utara di ajang internasional. Saya menuju kembali ke Bung Dasmantua Simbolon selaku pelatih ini. Untuk menghadapi ajang internasional tentu hal yang menjadi perbedaan adalah melihat karakteristik permainan yang akan hadir nantinya di sana. Saat ini kita mengetahui teman-teman ataupun rekan-rekan atlet kita berada di Pelatnas yakni di Jakarta. Bisa diinformasikan terkait mungkin apa saja mereka lakukan untuk menghadapi ajang internasional nanti di SEA Games 2025. Kalau untuk mereka di sana ya seperti saya pernah pelatnas juga, mereka pasti latihan. Hanya itu mereka, latihan, pulang ke hotel, balik tempat latihan setiap hari. Oke. Cuman hanya libur hari Minggu. Setelah itu ya tetap latihan, fisik teknik gitu. Fisik teknik ya. Baik, untuk menjadi fokus kita terkait tentang cabang olahraga wushu ini yang siogianya sebagai informasi datarnya bahwa ini adalah seperti kayak martial, bela diri ini. Mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat secara seksama ini kalau di cabur wushu ini apa saja menjadi konsentrasinya atau terkait tentang tekniknya kah atau gayanya kah yang menjadi penilaian baik ketika bertanding? Kalau untuk dari segi teknik ya ada seperti rule-nya pukul tendang banting. Ya. Tapi dari segi pertandingan memang itu semua pakai kecepatan dan
pakai taktik, strategi begitu saat bertanding. Jadi tidak bisa cuma mengandalkan hanya otot aja. Jadi harus pakai taktik, strategi. Harus cerdas begitu. Seorang atlet harus cerdas. Punya taktik dan juga strategi. Biasanya ini adalah mereka yang tentunya dilatih oleh pelatih baik dari nasional dan juga internasional. Selaku pelatih saat ini melihat keberadaan teman-teman kita yang berada di Jakarta ini, apakah mereka mungkin nantinya akan bisa meraih prestasi segemilang mungkin? Saya yakin. Saya yakin. Apa yang menjadi paradigma yakin Anda, Bung? Karena saya juga pernah merasakan latihan dan saya juga pernah melatih mereka. Saya rasa mereka juga cukup modal. Cukup modal untuk menghadapi latihan dengan pelatih asing di Pelatnas. Dan juga ya saya rasa pasti mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan khususnya Sumatera Utara. Oke, tentu latihan di daerah sama di nasional ini berbeda. Apa saja yang menjadi perbedaannya, Bung Dasmantua? Kalau menurut saya perbedaannya cuma ya fasilitas satu. Fasilitas diberikan negara pastinya ya? Pasti diberikan negara, dan satu lagi ya percaya diri. Karena sudah membawa nama Indonesia dan itu semua keinginan seorang atlet, jadi mereka lebih percaya diri dan lebih semangat tentunya untuk latihan kembali. Mewakil dari masyarakat, untuk mereka yang berada di Jakarta ini pelatihnya dari mana ini, Bung Dasmanto? Apakah Anda juga terlibat melatih mereka? Kita dari Sumatera Utara tidak ada. Pelatihnya ada dari China. Pelatih kita sendiri dulu, dan ada satu dari Jawa Timur dan satu dari Aceh. Dari Aceh. Berarti tentunya ini menjadi daya tarik juga ya, bahwa mereka dilatih dengan pelatih asing yang tentunya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menghadapi ajang-ajang internasional begitu. Saya ingin melihat tanggapan dari Sekretaris Pemprov khusus Sumatera Utara, Bung Herianto ini, bahwa rekan-rekan kita sudah berada di Pelatnas, yang artinya persiapan mereka ini untuk mencapai SEA Games 2025 adalah salah satu bentuk optimalisasi dari USU Sumatera Utara. Bagaimana tanggapan Anda keberadaan mereka di sana? Ya, tentunya kita pertama kita sangat berterima kasih juga dan bersyukur kita masih dipercaya untuk menjadi anggota dari Pelatnas, di mana kita percaya Pelatnas itu adalah pemusatan latihan yang memiliki proses fasilitas yang pastinya lebih baik daripada pembinaan di daerah, karena daerah memiliki keterbatasan. Sedangkan ketika di Pelatnas kita sudah membawa nama negara dan negara lah yang mensupport Pelatnas itu. Kita dari 8 atlet yang dikirim, semua adalah peraih medali di PON. Sudah menjadi yang salah satu atau salah dua yang terbaik di Indonesia. Kita percaya dengan proses yang mereka akan lalui di Pelatnas nanti, mereka bisa mengembangkan diri. Ketika menghadapi lawan-lawan nanti di event kedepannya, mereka akan punya modal lebih baik daripada ketika di PON saat ini. Kalau dari tadi perspektif seorang pelatih, bahwa mereka saat ini tengah gencar melakukan latihan, katakanlah pagi, siang, sore ini. Kalau perspektif Anda, apa saja mereka lakukan saat ini selain latihan? Kalau kita Pelatnas berarti ya kita harus disiplin. Selain latihan yang 10-11 kali per minggu. 10-11 kali per minggu. Itu biasanya begitu. Tentunya kita juga harus beradaptasi dengan kehidupan di sana. Yang biasanya orang Medan tiba-tiba pindah ke Jakarta, tiba-tiba harus hidup di ibu kota, tentunya pasti punya perbedaan dari segi makanan, dari segi culture, culture supportnya segala macam. Yang biasanya di Medan mungkin cuman telepon keluarga bisa didatangi, sekarang itu juga harus jauh dari keluarga. Kita juga intinya kita di sana kita cuma bisa berharap sama pengurus dan pelatih yang menjadi orang tua kita di sana. Biasanya di Pelatnas itu memang masalah teknis malah lebih minim biasanya. Masalah non teknis ini yang banyak. Tapi ya sebagai seorang atlet yang disiplin, kita harus tetap disiplin menuntaskan kewajiban kita berlatih dan berbuat yang terbaik di setiap sesi latihan. Dan jika ingin kita mengetahui secara sesama pula bahwa di cabur wushu ini apakah menemui kendala terhadap peralatan-peralatan yang mungkin untuk bisa mensupport mereka hadir di ajang internasional, karena mengingat di PON kemarin begitu banyak cabur yang mengeluhkan terkait tentang peralatan. Kalau dibilang tentang peralatan itu kemarin berarti pengaruhnya ke sistem platda kita.
Kemarin mungkin karena kita juga tuan rumah, pemerintah kita agak tanda kutip kelabakan dengan banyaknya yang harus dipersiapkan menuju PON. Memang kita beberapa cabur mengalami kendala di pengadaan perlengkapan dan peralatan latihan. Tetapi kita bersyukur juga Wushu dan rata-rata cabur juga masih tetap bisa diselesaikan pada waktunya. Atlet-atlet tetap bisa bertanding dengan peralatan yang dengan standar nasional maupun internasional, dan bisalah kita tetap bisa menjalankan itu. Tetapi kalau sudah di Pelatnas berarti ini adalah fasilitas negara, dan saya percaya Pelatnas itu harusnya tidak ada kendala dengan masalah perlengkapan dan peralatan. Oke, everything is the government rights. Ya. Kalau untuk yang di Pelatnas. Pemerintah pusat, kita percayakan pada pemerintah kita pemerintah yang kuat. Oke, dan juga kita ingin mengetahui, saya pribadi mengetahui terkait hadirnya Wushu Sumatera Utara ini masih baru. Konsentrasi saya ini untuk peralatan yang mungkin saja menjadi support system bagi mereka nanti hadir di ajang-ajang yang berkelas seperti SEA Games ini. Peralatan apa saja mungkin yang menjadi domain dari atlet-atlet kita yang dibutuhkan? Jadi fasilitas latihan itu terutama ya gedung olahraganya. Gedung olahraga, karpetnya, panggungnya. Kalau di Santa berarti kita butuh sansaknya, kita butuh segala macam alat-alat fitness yang bisa menunjang bagaimana conditioning badan. Karena selain dengan strategi, kita Santa itu olahraga fisik yang sangat-sangat menghabiskan fisiknya. Jadi kita harus punya fisik yang sangat-sangat kuat. Selain selain berlatih kita di teknik, kita harus mempersiapkan fisik. Jadi ya peralatan fisik, alat-alat fitness itu baik yang konvensional maupun yang terbaru itu semua harusnya kita lengkapi. Dan mungkin itulah harapan kami juga supaya ya Sumatera Utara punya fasilitas-fasilitas seperti ini yang bisa digunakan oleh setiap cabur. Ya. Dan ini juga menunjang untuk anak-anak Sumatera Utara menjadi atlet berprestasi ke depannya nanti. Betul. Baik, coba saya kembali ke Bung Desmanto untuk menggali informasi yang sama bahwa untuk menunjang keberhasilan para atlet dalam setiap penampilannya ini terletak pada fasilitas yang diberikan, baik itu dari peralatan ataupun perlengkapan untuk berlatih. Sejauh ini apalagi yang mungkin dibutuhkan atlet dan juga pelatih dalam hal ini menuju ajang internasional? Mungkin Bang yang paling perlu ini satu yang perlu kita tambahin itu vitamin. Makanan bergizi. Begitu. Jadi tidak cuma atlet juga, pelatih juga. Karena kita pelatih juga perlu untuk menunjang bagaimana kita bekerja lebih baik, dan atlet ini bagaimana dengan makanan, suplemen dan sebagainya gizinya mencukupi untuk melakukan intensitas latihan yang sangat tinggi gitu. Jadi kita bisa dapat peak performance yang sangat bagus begitu. Dan ini menguras energi banget ya untuk fokus pada latihan fisik ini. Betul, sangat menguras. Sehingga membutuhkan vitamin lagi ya untuk memberikan stamina yang tumbuh kuat lagi bagi mereka yang akan bertanding nantinya. Begitu. Bung Desmanto, jika ingin kita mengetahui secara seksama juga untuk menjadi seorang atlet di Wushu Cabur 2024 nih, apa saja yang mungkin menjadi kebutuhan dasar dari seorang atletnya? Kebutuhan dasar ya pasti sama seperti manusia pada umumnya, ya sandang pangan begitu. Jadi dan tidak lupa mereka harus juga punya pendidikan begitu. Jadi tidak bisa cuma serta-merta jadi atlet tanpa pendidikan. Jadi mereka butuh pendidikan juga yang baik supaya mereka, ya kita tidak tahu setelah jadi atlet mau jadi apa. Mungkin mereka bisa bekerja dan sebagainya. Begitu ya. Pendidikan kembali. Itu penting. Pendidikan kembali yang sangat juga penting. Baik, juga ini berbicara terkait tentang hadirnya nanti di ajang internasional. Salah satu main point untuk bisa menghadapi situasi di ajang internasional adalah melakukan training ataupun try out begitu di berbagai negara untuk bagaimana bisa memperkaya informasi dan juga pengetahuan ketika nanti bertanding. Bagaimanakah try out yang diberikan Wushu Sumatera Utara ini, seperti apa nanti kesiapan mereka? Kita akan hadirkan seperti apa sesaat lagi.
Ya, pemirsa, untuk menampilkan penampilan yang prima pada ajang internasional nanti yang akan diadakan di Thailand pada SEA Games 2025, tentu berbagai upaya dilakukan banyak hal dan juga banyak mereka yang terkait dalam bagaimana membuminamakan Provinsi Sumatera Utara. Lantas seperti apakah training camp ataupun tryout yang mungkin siogianya ini menjadi fasilitas penunjang mereka untuk mengetahui keberadaan mereka nanti di ajang internasional? Saya kembali ke Bung Herianto, untuk training camp ataupun tryoutnya ini seperti apa nanti yang bisa untuk diberikan gambarannya kepada masyarakat pada cabur wushu ini? Jadi saya bicarakan yang sudah pernah kita lakukan. Kemarin persiapan 2024, PON 2024 ini kita sempat berlatih ke China selama 3 minggu. Walaupun waktunya tidak panjang, tetapi itu sangat dibutuhkan oleh atlet. Karena apalagi di wushu santa, kita adalah olahraga tarung, kita menghadapi lawan. Kalau kita cuma latihan di tempat kita sendiri, misalnya cuma di Sumatera Utara, mereka yang berada di Pelatda itu adalah sudah atlet terbaik di Sumatera Utara. Mereka tidak punya sparring partner atau tolak ukur. Mereka sudah melakukan dengan baik atau belum selama proses Pelatda ini. Jadi kalau kita sudah latihan keluar, kita menghadapi orang lain di luar, kita menghadapi atlet-atlet dengan karakter yang lain di luar, ya mereka akan mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan selama ini benar atau tidak, apa yang perlu evaluasi, dan tentunya begitu kita keluar menambah kepercayaan diri. Karena apa yang sudah kita lakukan, kalau memang kita mendapat konfirmasi saya sudah benar ini, itu pastinya kepercayaan diri naik. Begitu kepercayaan diri naik, moral naik, penampilan pasti lebih baik. Ya. Baik, untuk melakukan hal tersebut tentu ada tujuan negara yang akan mereka pilih ini. Negara mana yang mungkin menjadi domainnya? Kalau di olahraga wushu masih tetap di China, karena asalnya dari sana, peminatnya juga banyak di sana, pelakunya juga banyak di sana. Jadi di dalam satu kelas, misalnya di dalam berat badan, misalnya Dasman dulu main di 52. Di kelas 52 saja kita di Sumut mungkin ya adalah beberapa orang, 3-4 orang yang agak-agak bagus bisa jadi sparring partner. Tapi ketika sudah sampai di China, hampir setiap klub punya 3-4 orang, dan klub di sana jumlahnya mungkin satu provinsi aja mungkin ada 30-40 klub. Nah, jadi ya bayangkan aja perbedaan jumlah orangnya saya sudah sangat berbeda. Kita bisa mencari yang terbaik, kita sparring partner, berlatih, saling adu ilmu lah kira-kira. Jadi kita bisa tahu kita sudah sampai mana. Banyak hal-hal yang baru tidak dalam mungkin teknik yang diperoleh ketika lakukan tryout? Ya, wushu di China adalah salah satu olahraga yang sangat diperhatikan oleh pemerintah China, karena ini adalah olahraga asli punya mereka. Nah, jadi setiap pertandingan wushu di sana itu persaingan juga sangat-sangat ketat. Kita kalau di Indonesia satu nomor mungkin bisa 20-an orang satu nomor. Di China itu kalau mereka ke jurnas bisa 2 minggu. Kita 4 hari selesai. Bayangkan aja seberapa banyak partainya untuk mereka di kejurnas. Jadi karena mereka banyak, tentunya semakin banyak orang, semakin banyak pelatih. Pelatih-pelatih itu akan melakukan inovasi-inovasi. Eksplorasinya banyak ya. Ya, jadi setiap kali kita pergi ada saja ilmu baru yang bisa kita serap. Mau nggak mau, memang kita harus berkiblat ke sana. Dan kita harus sering-sering mendapat ilmu dari sana. Kalau bisa kita ada pelatihnya dari sana yang paling baru, kita serap ilmunya, kita undang ke sini. Ya, itu yang harus kita lakukan secara konsisten. Baik, Bung Desmantua, kalau begitu saya ingin juga menggali informasi kepada Anda bahwa dikatakan dari Bung Herianto, training camp is important, begitu. Sangat penting untuk diberikan kepada mereka-mereka yang menjadi atlet. Apa yang menjadi pola pikir kita adalah juga menjadi wujud nyata dari seorang pelatih yang menginginkan bahwa training camp ini tentu harus dilakukan untuk bagaimana memperbarui informasi dan juga mengetahui adaptasi terhadap hal-hal yang baru. Sebegitu penting untuk training camp ini. Sangat-sangat penting, karena kalau kita melatih di daerah begitu, melatih, kita pikir yang sudah kita latih ini sudah hebat gitu. Tanpa kita istilahnya seperti ujian. Jadi kalau kita pergi keluar, kita bisa banyak eksperimen. Mungkin kita sudah tahu analisa lawan dari provinsi A, jadi kita bisa cari lawan di China, oh seperti ini. Nanti ganti lagi seperti ini. Jadi banyak belajar. Jadi kita juga pelatih di sana sangat bekerja keras untuk mengevaluasi semua atlet kita. Apa yang sudah kita latih, kita evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu kita tambahi, dan kita sambil analisa lawan kita. Bisa dikasih informasi pada kita salah satu contoh mungkin hal-hal yang baru diperoleh dari tryout kemarin? Apa saja?
Yang paling baru itu saya rasa cara bermain. Cara bermain. Cara bermain. Jadi, fighting berarti ya gitu. Cara bermain. Jadi dalam pemakaian teknik itu kita banyak dapat seperti inspirasi lah dari sana. Jadi pada saat kita lawan si provinsi A, oh kita begini. Pada saat lawan provinsi B, kita begini. Jadi pelatih di sana juga memberi kita banyak masukan. Kita kasih banyak tunjuk bagaimana lawan bertanding. Jadi kita sama-sama pelatih di sana juga di China evaluasi, kasih masukan sama atlet kita semua. Sangat-sangat berbeda dan sangat-sangat perlu. Berarti teman-teman kita yang ada di Platnas sekarang di Jakarta sana nanti kemungkinan besar akan kembali lagi mendapatkan training camp ataupun trialnya ini di daerah atau negara yang sama begitu? Kalau training camp saya rasa iya. Ya, kalau tryout itu berarti kan pertandingan. Ya tergantung lah tahun depan itu ada program pertandingan di mana ya mereka mudah-mudahan dipilih dan akan diberangkatkan ke sana untuk mendapatkan pengalaman lagi. Sama seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sudah sampai ke kota lain, kondisi berbeda, segala macam berbeda, itulah di sana mereka belajar beradaptasi. Baik, saya kembali ke Bung Desmantua. Mengingat di ajang internasional nanti kita menghadapi berbagai negara, berbagai macam karakter manusia yang berperan sebagai atlet. Ingin kita mengetahui secara seksama bahwa dari negara mana yang menjadi rival terbesar dan apakah ini berkaitan tentang kelas dan juga nomor pertandingan nantinya yang menjadi rival-rival kita? Kalau untuk nomor di SEA Games sendiri kita belum tahu karena dari Thailandnya sendiri belum keluar. Tapi secara persaingan di negara Asia Tenggara ini yang paling kuat Filipina, Vietnam dan mungkin tuan rumah Thailand. Tidak masuk Cina berarti gitu? Karena China bukan Asia Tenggara. Sorry deh. Jadi mungkin 3 negara ini karena mereka juga di panggung dunia punya prestasi. Luar biasa performanya ya. Dan kita juga saya lihat atlet-atlet Indonesia sering ketemu di kejuaraan dunia dengan mereka. Negara-negara 2 ini, terutama Vietnam dan Filipina. Baik, itu juga yang menjadi harapan kita meski mereka dikatakan menjadi 3 negara terbesar, kuat dan juga rival yang sangat kuat, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mengalahkan mereka, begitu ya. Kita sudah bersaing ketat. Ya, dengan persiapan yang sudah terbentuk dari awal hingga nantinya menyongsong hadirnya SEA Games 2025, ini menjadi bukti nanti anak-anak Sumatera Utara dalam hal ini adalah Wushu Sumatera Utara bisa untuk mencetak prestasi yang gemilang. Saya kembali ke Anda, Bung Desmantua, bisakah digambarkan kepada kita jika berbicara tentang SEA Games di ajang internasional ini, ada yang dimaksud kelas pertandingan atau terkait berat yang begitu saya dengar tadi dari Bung Herianto seperti apa? Ya, kalau dari segi berat badan, biasanya di pertandingan itu seperti kita di PON nih, ada 11. 11 kelas. 11? Iya, 11 kelas itu 7 putra, 4 putri. Tapi kita tidak tahu di SEA Games bagaimana. Tapi semua berdasarkan berat badan. Pertandingannya. Berdasarkan berat badan untuk pertandingan. Untuk putra dan putri ini mereka dari perwakilan Sumatera Utara bagaimana untuk kekuatan mereka, teman-teman kita? Jadi Anda lihat. Kalau selama kita melatih di sini, ya saya rasa cukup kuat. Dan saya sebagai pelatih pasti membimbing mereka, men-treatment mereka bagaimana supaya kuat. Gitu. Tapi ini ajang internasional, kita belum tahu. Dan saya rasa ya kita nasihatin mereka, kita motivasi mereka supaya untuk tetap semangat. Dan menjadilah kuat. Kembali lagi mental itu yang paling harus diperkuat kembali. Betul. Untuk mereka yang nantinya akan berlaga di ajang internasional, begitu ya Bung Desmantua. Baik, saya kembali ke Bung Herianto, mungkin selaku Sekretaris Pemprov Wushu Sumatera Utara, apalagi yang mungkin menjadi informasi pada masyarakat bahwa Wushu Sumatera Utara ini nanti akan berada di SEA Games 2025. Apa saja yang mungkin persiapan lebih kah atau hal-hal yang terkait teknisnya? Ketika atlet kita sudah berada di Platnas, pastinya itu menjadi wewenang penuh PB. Kita dari 7 atlet yang dipanggil ke Platnas, mudah-mudahan 7-nya nanti semua bisa mewakili Indonesia. Amin. Dari 2 putri dan 5 putra yang dipanggil. Kalau memang di Thailand nanti dipertandingkan semua nomor mereka, ya kalau memang mereka semua bisa mewakili Indonesia, ya kita pastinya semua berpeluang medali. Karena level mereka, kami percaya juga untuk di level Asia Tenggara, mereka adalah level yang sudah bisa mendapatkan medali. Ya. Jadi mudah-mudahan proses Platnas ini berjalan lancar
kita meningkatkan kemampuan dan kitalah atlet-atlet Sumut lah yang nanti akan terpilih menjadi tim nama terakhir, list nama terakhir yang akan mewakili Indonesia nanti. Oke, kalau kita boleh tahu SEA Games di Thailand nanti bulan berapa dan tanggalnya sudah ada rilis dari sana? Kalau tidak salah di bulan akhir tahun di Desember. Nah, cuma 2025 tanggalnya saya ya? lupa. Cuma di Desember. Nah, jadi mereka harus melalui proses 1 tahun lagi untuk mendapatkan tim terbaik. Tapi biasanya mereka di pelatnas itu akan melakukan tryout. Dari hasil tryout mungkin kalau untuk seleksinya yang nasional itu tryout, baru nanti hasil dari kejuaraan nasional itu itulah yang akan menjadi hasil terakhir biasanya. Lalu setelah ada hasil terakhir tim ini biasanya mereka juga akan mencari tryout ke luar negeri supaya mereka mentalnya lebih siap tanding lagi untuk menghadapi SEA Games. Karena untuk tahun depan event yang besar ya SEA Games. Ya, pasti. Anda melihat kekuatan dari mungkin rekan-rekan kita baik yang putra dan putri untuk dari wilayah Sumatera Utara ini seperti apa kekuatan yang mereka punya? Dari hasil PON kemarin mereka berarti emas dan perak PON. Mereka sudah terjaring lah untuk jaringan awal ini adalah atlet-atlet terbaik di Wusu Santa. Dari kita kemarin ada 3 emas dan 4 perak. Ya mudah-mudahan itu bisa, yang emas bisa dipertahankan, yang perak kita bisa melalui proses ini menjadi juara 1 nanti di Indonesia dan mereka lah yang akan mewakili Indonesia nanti ke depannya. Kalau dari Bung Dasman mengatakan yang perlu saat ini adalah untuk memperkuat lagi mentalitas mereka. Bagaimana nanti bisa untuk bersaing di ajang internasional karena tidak hanya sesama tetapi melihat keberadaan orang luar ini tentu memiliki gaya yang berbeda, perspektif yang berbeda. Mungkin dari Bung Heri apalagi yang mungkin ditambahkan selain mentalitas? Kalau untuk menghadapi kejuaraan internasional memang ya seperti saya bilang tadi kita mungkin agak-agak buta karena jarang ketemu dengan atlet di luar Indonesia. Kita tentunya lebih sering ketemu dengan atlet Indonesia di kejurnas. Kalau ketemu dengan atlet luar ya mungkin cuman di kejuaraan dunia atau di SEA Games dan sebagainya. Jadi mungkin acuan kita bukan lebih ke lawan tetapi kita lebih memperbaiki diri sendiri. Kita pelatnas, kita training camp di China, kita dapat pengalaman tambah, kita memperbaiki teknik dan strategi kita, ya itulah yang kita bawa untuk menghadapi lawan-lawan nanti. Walaupun seperti negara tadi yang dibilang Vietnam, Filipina punya nama besar, tetapi ya kita kan tidak tahu kondisi tim mereka pada saat itu, siapa yang paling bagus, siapa yang sedang tidak bagus, kita tidak tahu. Jadi makanya di dalam kejuaraan kemampuan itu nomor 1, tetapi ada juga faktor non teknis yang kadang bisa mempengaruhi prestasi seorang atlet. Prediksi begitu ya, ada prediksi. Prediksi kalau kita sudah lihat nama kita bisa prediksi. Tapi kalau ya seperti yang saya bilang tadi, kalau memang kita nggak tahu timnya seperti apa, kita nggak tahu peta kekuatan lawan. Tetapi kadang ya kalau memang mungkin di dalam tim dalam 11 orang itu mungkin atlet ini kita anggap bukan yang terbaik, mungkin ya bukan punya kemampuan paling baik, tetapi kebetulan memang di kelas dia pas lawannya juga tidak begitu baik, bisa saja dia juara. Makanya tugas dari provinsi, dari pengurus dan pelatih itu adalah mempersiapkan atlet sebaik mungkin, bawa modal sebaik mungkin untuk bertarung di sana. Siapa yang menang, yang penting semua sudah baik, itu tugas pelatih sudah selesai sebenarnya. Itu luar biasa sekali untuk menjadi hal informasi bagi kita bahwa terkait tentang persiapan dan kesiapan khusus Sumatera Utara menghadapi ajang internasional SEA Games ini tentu pula sudah baik begitu bisa dikatakan ya Bung Herianto dan juga Bung Dasman Tua. Saya kembali ke Anda kalau begitu terkait tentang kalau berbicara prediksi kemenangan kita belum bisa melihat karena belum ada rilis nama-namanya. Atas paradigma seorang pelatih atas kemenangan nanti yang mungkin bisa ditorehkan dari Wusu Sumatera Utara ini apa yang menjadi titik kuncinya nanti ya? Ya tergantung atletnya. Tergantung atletnya. Semua tergantung atletnya. Dia ikut proses latihan yang benar, dia disiplin dan sebagainya, ya kita yakin pasti bisa.
Ya, Pasti meyakini dan juga optimis pasti mereka Pasti. bisa ya. Memberikan kepercayaan kepada adik-adik kita, rekan-rekan kita bahwa mereka bisa dan layak untuk tampil di ajang internasional. Betul. Baik, untuk menjadi harapan. Nah, untuk di harapan ini kita akan klasifikasikan mungkin kepada pemerintah, KONI dan juga atlet hingga peranan orang tua. Ini sangat penting sekali untuk bagaimana caranya mendukung mereka yang memiliki konektivitas lebih dekat daripada Bung Lesman dan juga seorang sekretaris Pemprov-nya sendiri. Apa yang mungkin menjadi harapan Anda kepada pemerintah, KONI dan juga atlet hingga orang tua? Silahkan. Ya kalau kita kepada pemerintah sendiri, ya tetap mendukung atlet kita untuk tetap bisa berprestasi dan ya semua tolong difasilitasi lebih baik lagi. Dan satu lagi tentang pendidikan mereka, masa depan mereka supaya mereka bisa all out di latihan, baik di pertandingan. Jadi mereka tidak tergabung pikirannya. Ya peran orang tua juga, ya mohon dukungannya, doanya supaya atlet kita ini bisa ya secara mental, secara motivasi bisa lebih kepada untuk mengeluarkan semua kemampuannya, baik latihan ataupun pertandingan. Begitu. Untuk kepada KONI gitu, untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia, khususnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara, apa yang menjadi ingin Anda suarakan kepada mereka? Ya, Kalau support kita terus gitulah. Oke, support kita ya. terus. Oke. Karena ya kita berjuang demi Sumatera Utara juga, ya tolong supportnya, tolong ya difasilitasi untuk latihan dan masa depan kita sebagai insan olahraga. Begitu. Keberhasilan atlet juga tidak bisa dipungkiri adalah pengaruh andil besar dari seorang pelatih begitu. Betul. Itu yang Anda inginkan, yang Anda suarakan. Begitu banyak informasi yang saya peroleh bahwa tidak hanya harus memandang atlet tapi juga pelatih juga harus dipandang baik itu dari kehidupan hari ini, esok dan juga kemudian. Begitu ya. Betul. Baik, saya kalau begitu kepada Bung Herianto ini apa yang menjadi harapan Anda kepada pemerintah kita? Mungkin dalam hal ini adalah gubernur, baru KONI dan kemudian atlet hingga orang tua mereka sendiri. Oke, kita mulai dari pemerintah. Ya. Kita percaya bahwa pemerintah ini punya andil besar dalam pengembangan olahraga. Kalau masa depan atlet bisa dijamin, pemerintah bisa menyiapkan jalan-jalan, posisi-posisi atau tempat kerja bagi mereka. Tentunya akan lebih banyak lagi anak-anak muda yang rela menghabiskan waktunya berlatih, bukan sekedar hobi, tetapi mereka memang mengejar masa depan. Ya. Kalau pemerintah bisa mewujudkan itu di dalam secara konkret dan mereka bisa bekerja mendapat masa depan setelah berhenti waktunya berprestasi sebagai seorang atlet. Itulah kami berharap juga pemerintah bisa memperbaiki segala macam sistem di segala macam aspek supaya kita bisa semua lebih menaruh kepercayaan bahwa kita pantas kita menghabiskan waktu di olahraga. Betul. Ya. Oke, entah mereka nanti menjadi seorang pelatih kemudian ataupun mereka membuka katakanlah ini layaknya cabang-cabang olahraga baru mungkin yang ada di Indonesia ya. Itu menjadi harapan kita. Tapi konsentrasinya adalah tetap memberikan fokus kepada pelatih dan juga atlet yang sebagai domain untuk bagaimana caranya menampilkan penampilan yang lebih di ajang-ajang yang akan ada. Baik untuk atletnya sendiri ini, Bung Herianto, kalau dari pelatih pastinya terkait tentang kesiapan mental juga harus. Ada lagi kunci untuk sukses nantinya di ajang internasional? Kalau untuk atlet, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih berfungsi lagi selain dorongan dari dalam diri sendiri. Kalau dari dalam diri sendiri kita masih punya api itu membara, segala macam proses akan terasa lebih ringan. Tetapi kalau memang kita sendiri sudah tidak memiliki semangat itu, mau cuman jogging pun itu akan terasa sangat menyedihkan kalau di latihan. Jadi ya kita tetap saja kita berusaha memberikan motivasi. Tentu saja motivasi kadang bukan dari kata-kata, tentu saja kadang dari fasilitas yang dikasih, kadang dari namanya itu pelatda, itu pelatihnya seperti apa, pengurusnya seperti apa. Banyak aspek yang bisa mempengaruhi semangat seorang atlet. Ya, kita tugas pengurus adalah berbuat yang terbaik supaya mereka terus termotivasi dan terus bisa disiplin menjalankan proses latihan, karena juara itu bukan dari 2-3 bulan, bukan dari 2-3 tahun. Bisa tampil di PON, bisa berprestasi di PON minimal itu 5 tahun ke atas, kadang mungkin belasan tahun. Wow.
Untuk peranan orang tua ini, karena kita melihat bahwa orang tua juga menjadi hal yang sangat krusial bagaimana mendukung konektivitas anak, orang tua, ataupun ayah dan ke anaknya sendiri. Seperti apa Anda? Kalau untuk orang tua ya tentu saja setiap keluarga punya kesulitan, punya kendala masing-masing ya. Kalau memang anaknya sudah dipercayakan memilih bidang olahraga, ya kita berharap orang tua bisa support sepenuhnya. Kadang bukan hanya soal dana, karena sebelum masuk pelatnas pastinya itu mereka latihan semua adalah dukungan orang tua. Orang tua yang memberi tempat tinggal, makan, dan transportasi latihan itu masih orang tua. Bahkan KONI Sumut juga mengakui bahwa KONI Sumut belum sanggup membina anak dari kecil sampai jadi atlet. Itu masih swasta, masih pribadi orang tua. Jadi kepada orang tua jangan lelah untuk mendukung anaknya. Ya kita satu visi, satu misi kita sama-sama untuk demi prestasi olahraga di Sumatera Utara khususnya. Dan kalau memang bisa, atlet itu akan membawa nama negara, nama provinsi, nama keluarga. Dan itulah yang semoga kita bisa mengharumkan nama-nama itu. Oke, baik. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan terakhir kita yang sama kita alamatkan kepada Anda berdua. Saya mulai dari Bung Dasmantua ini. Tentu kita berpikir akan meraih prestasi yang cukup gemilang. Namun kita tidak menyadari bahwa untuk menjaga nama baik Indonesia khususnya ini tetap sportif, solid ini luar biasa ini yang akan tetap dijaga. Seperti apa mungkin pesan dan kesan Anda untuk memberikan kepada atlet-atlet kita, singkat dan padat? Ya, kepada semua atlet tetap semangat, tetap jaga kekompakan. Ya, berikan setiap yang terbaik di latihan ataupun pertandingan. Baik. Saya mulai kepada Bung Heri untuk menjaga nama baik kita di Indonesia. Ketika kita sudah bertanding di luar negeri, orang lain tidak akan tahu bahwa itu adalah namanya si A, si B, si C. Orang akan tahu bahwa kita membawa bendera, membawa nama di belakang tulisan Indonesia. Bahwa Indonesia adalah karakternya seperti ini. Itulah yang kita tunjukkan ketika kita sedang berada di luar negeri. Maka jagalah moral, jagalah etika. Kita adalah bangsa yang berbudaya baik. Itu yang kita harus kita jaga di depan. Baik, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bung Herianto dan juga Bung Dasmantua yang telah berbagi informasi terkait prestasi Wusut Sanda Sumut di ajang internasional. Semoga mimpi kita ini menjadi kenyataan dan juga menjadi harapan besar bagi mereka nantinya yang akan berjuang di ajang internasional, tepatnya di Thailand pada SEA Games 2025. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi, sukses buat Anda berdua. Dan pemirsa, pastikan Anda selalu menyaksikan Dialog Olahraga yang hadir pada hari Jumat. Akhir kata, saya Muhammad Azril Nasution mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.